menyebutkan aib seseorang dalam rangka meminta fatwa itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Contoh kasusnya apa? Contoh kasusnya dialami oleh Hindun, istri daripada Abu Sufyan. Dia punya masalah dengan suaminya, mengganjal di hati. Boleh tidak dia melakukan sesuatu itu terhadap suaminya. Nah, karena dia bimbang, ragu-ragu, dia ingin kepastian boleh atau tidaknya tindakan yang dilakukan itu. Maka datanglah Hindun ini menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang dia menemui Rasul SAW, kemudian menyampaikan masalahnya. Karena pada waktu itu tentu satu-satunya orang yang bisa memberikan solusi atas semua persoalan yang dihadapi oleh umat itu Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Ya. Wahai Rasulullah, Abu Sufyan itu orang yang kalau bahasa kasarnya itu pelit, syahih gitu ya. Orang yang perhitungan betul dengan harta. Pelit. Ini dia membicarakan suaminya. Dengan bahasa lain kan, ya Rasulullah, suamiku itu pelit. Ini kan aib. Aib suami yang asalnya tidak boleh orang lain mengetahui, tapi ini disampaikan. Tapi tentu menyampaikannya, pemirsa, ini harus kepada kalangan yang terbatas saja yang diharapkan bisa memberikan solusi. Bukan ketika arisan, para istri itu menyampaikan tentang suami-suami mereka. Suamiku pemarah, suamiku pemabuk, suamiku suka memukul suamiku. Ini malah menyampaikan perilaku suaminya itu di hadapan forum arisan. Ini tidak boleh. Kenapa? Itu aib. Itu aib. Nah, tapi boleh menyampaikan aib pasangannya, apakah itu suami menyampaikan kepada istri, menyampaikan aib istrinya. Ketika itu dipandang masalah kepada orang yang diharapkan bisa memberikan solusi saja. Nah, kalau di forum itu malah bisa jadi provokasi. Ya, nanti malah, udah kalau gitu minta cerai aja dari suamimu. Malah seperti itu. Kalau di forum ibu-ibu. Tapi kalau disampaikan aib itu kepada orang tertentu di forum yang tertutup dengan harapan bisa memberikan solusi, ini boleh sebagaimana Hindun menyampaikan perihal suaminya kepada Nabi SAW. Innahu rajulun syahih. Dia itu pelit. Nah, pelitnya itu bukan berarti bakhil, ya, tidak memberikan harta kepada istrinya, tidak memberikan kebutuhan, tapi perhitungan betul. Nah, pertanyaannya, kata beliau, bolehkah aku mengambil hartanya tanpa seizinnya untuk memenuhi kebutuhan dasar aku dan anakku? Katakanlah misalnya kebutuhan 1 bulan untuk sebuah keluarga, kebutuhan dasar, ya, itu 1 juta atau 2 juta rupiah. 2 juta rupiah dengan seorang atau 2 orang anak, misal. Nah, ini Abu Sufyan ini atau seorang suami itu dia hanya memberikan 1.500.000 atau 1.700.000. Jadi kurang 300. Jadi ya kalau kurang 300 berarti nanti akan ada hari-hari di mana makan mungkin tanpa lauk karena kurang. Pertanyaannya, bolehkah aku mengambil harta suamiku tanpa seizinnya? Mengambil 300.000. Karena dia punya uang itu. Ya. Tanpa seizinnya. Apa kata Rasul? Ambillah, tapi hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhanmu dan anakmu. Tidak boleh lebih daripada itu.
Jangan ambilnya 500, yang 200 disisihkan untuk dirinya. Nah, ini sudah tidak boleh yang 200 itu. Tapi kalau kurangnya berapa? Kurangnya 200, ambil 200. Kurangnya 50, ambilnya 50. Jangan kurang 200, ngambilnya 500, ngambilnya 1.000.000. Yang 700 dicelengi nanti untuk membeli emas, misalnya. Ini tidak boleh. Karena itu sudah berlebihan. Karena hukum asalnya tidak boleh. Nah, ini kalau Rasul tidak dijelaskan secara gamblang, nanti jawabannya akan salah. Misalnya, bolehkah saya mengambil harta suami saya? Ya Rasul. Itu mesti jawabnya tidak boleh. Karena kalau mengambil harta suaminya ya sama dengan mencuri. Itu hukum asal. Tetapi ketika dijelaskan duduk persoalannya, suamiku itu seperti ini, memberi uang belanjanya kurang, boleh tidak mengambil harta suaminya? Pertanyaannya sama, boleh tidak mengambil harta suaminya? Tapi karena beda dalam prolog, hukum jawabannya akan beda. Maka ini penyebutan aib seseorang, tetapi dalam rangka memberikan fatwa.